Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Post. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kita kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Redam konflik lahan. Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Lampung bagai api dalam sekam. Sekali tersulut, bentrok dapat terjadi kapan saja. Itulah yang terjadi di Kampung Negeri Ratu Kecamatan Pubian, Lampung Tengah antara masyarakat dan PT Gunung Aji Jaya. Polisi pun menetapkan 18 dari 24 orang yang diamankan sebagai tersangka perusakan dan pembakaran serta penjarahan. Sikap masyarakat yang terlalu cepat mengambil tindakan dan mudah terprovokasi untuk melakukan perusakan tentu saja telah melanggar hukum. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dengan ancaman 10 tahun penjara. Mereka juga dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, penikaman, dan penusukan dengan ancaman 10 tahun penjara dan pasal 214 KUHP tentang perlawanan terhadap pejabat dengan ancaman 7 tahun penjara serta pasal 170 KUHP melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman 5 tahun penjara. Mereka juga dijerat dengan pasal 160 KUHP dengan sengaja, lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dengan ancaman 6 tahun penjara. Para pelaku juga akan dijerat pasal 187 KUHP dengan sengaja menimbulkan pembakaran dengan ancaman 12 tahun penjara. Lalu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan ancaman 12 tahun penjara. Kita amat menyayangkan hal demikian terjadi di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang sulit. Mestinya semua hal bisa diselesaikan secara persuasif. Ungkapan hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin mestinya menjadi patokan ketika ada ketegangan. Padahal sebelumnya Ketua DPRD Lampung Tengah menerima perwakilan sejumlah masyarakat Kecamatan Pubian yang menggelar aksi damai dan meminta pemerintah mengkaji lagi hak guna usaha PT GAJ. Para perwakilan masyarakat meminta kepada DPRD untuk mengagendakan ulang pembahasan persoalan HGU perusahaan tersebut. Ketua DPRD Lampung Tengah mendelegasikan persoalan ini untuk ditindaklanjuti oleh Komisi 1. Rapat dengar pendapat juga sudah digelar. DPRD juga mewacanakan untuk membentuk pansus jika diperlukan. Sementara perwakilan masyarakat menilai sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat kalau HGU itu sudah diperpanjang. Selain itu, keberadaan perusahaan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan CSR pun tidak ada hingga warga setempat tidak diberdayakan. Di titik ini kita bisa menilai ada komunikasi yang kurang lancar hingga mengakibatkan sejumlah masyarakat marah dan melakukan tindakan anarkis. Berdasarkan data laman tanahkita.id, Lampung memiliki sebaran konflik dan wilayah kelola sebanyak 91. Sedangkan merujuk data BPS Lampung 2022 untuk kasus perusakan yang ditangani Polres Lampung Tengah, dari 19 kasus pengerusakan hanya 4 kasus yang tercatat diselesaikan. Kapolres Lampung Tengah sendiri menyampaikan HGU ini sah secara hukum dan milik PT Gunung Aji Jaya. Dalam artian, jika masyarakat
saudara, teman di Kecamatan Pubian khususnya 5 kampung harus menyadari ketentuan yang ada. Masyarakat semestinya tidak menelan bulat-bulat informasi yang kurang tepat. Apalagi kepala kampung juga diberitahu oleh perusahaan. Sebab HGU perusahaan sebelum diajukan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tentunya diketahui oleh pihak perwakilan tokoh adat dan menandatangani persetujuan. Kini situasi di sana berangsur pulih. Kondusivitas ini mesti dijaga bersama. Polisi yang tetap berpatroli dan dibantu oleh masyarakat dan tokoh adat di 5 kampung semua bersinergi mewujudkan ketertiban masyarakat. Yang tidak kalah penting sebenarnya adalah peran dan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah semestinya hadir dan turun tangan atas konflik masyarakat Pubian dengan PT GAJ. Pemerintah perlu lebih aktif lagi menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk meminimalisasi informasi yang kerap simpang siur. Semua itu untuk meredam konflik yang sewaktu-waktu akan muncul kembali. Kak Agu, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, judul tajuk Lampung Pos kali ini redam konflik lahan. Ya, kenapa kita angkat judul tajuk singkat, padat dan jelas ini? Karena memang pada 21 November lalu itu terjadi ya kalau bisa dibilang semacam kerusuhan lah ya, di mana sekelompok masyarakat di Kecamatan Pubian, Lampung Tengah itu mendatangi perusahaan melakukan aksi anarkis, ya kan? Dan parahnya lagi berhadapan dengan aparat hukum, ya kan? Sehingga dari 24 orang yang diamankan polisi, 18 orang ditetapkan sebagai tersangka dan kalau tidak salah 3 diantaranya itu positif mengkonsumsi narkoba. Nah, ini merupakan sebenarnya fenomena gunung es ya, di mana konflik lahan itu banyak titik terjadi di Provinsi Lampung dan biasanya konflik lahan ini kalau kita tidak kelola dengan baik bisa menimbulkan ya konflik fisik. Sebenarnya apa sih pun yang melatar belakangi konflik ini, Bu? Dan seperti apa awal mula ceritanya konflik terjadi di Lampung Tengah, pun? Iya, kalau persoalan yang paling dasar ini adalah persoalan lahan, ya, persoalan hak guna lahan yang dianggap oleh masyarakat sudah tidak berlaku lagi, tetapi menurut perusahaan masih sudah diperpanjang dan kepolisian juga menyatakan ini sebenarnya PT Gunung Aji Jaya ini hak guna usaha untuk mengelola lahan di sekitar desa itu ya legal gitu loh. Nah, sudah memenuhi aturan sepertinya. Sudah memenuhi aturan. Tapi sepertinya ada komunikasi yang macet nih gitu loh. Antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dan mungkin persoalan-persoalan lain di sekitarnya. Ada indikasikah yang memprovokasi sehingga terjadinya masa penyerangan ke perusahaan tersebut seperti itu, pun? Ya, kalau kita belajar dari peristiwa-peristiwa serupa ya, itu sangat kecil sekali. Kalau orang bergerak secara bersama-sama, beramai-ramai itu berdasarkan spontanitas semata. Sendiri itu kayaknya kecil kemungkinan ya. Kemungkinan besar itu adalah ada upaya-upaya penghasutan, provokasi. Dan makanya kalau kita lihat nih dari 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu mereka diancam dengan berbagai pasal. Ya, kalau dalam istilah jurnalistik itu pasal berlapis lah gitu, walaupun pasalnya nggak berlapis-lapis ya. Jadi ada pasal berbuat keonaran, membawa senjata tajam, ya kan, menghasut, ya kan, menciptakan keonaran, kemudian juga pasal penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan adanya pasal dugaan penghasutan itu ya tidak menutup kemungkinan di balik peristiwa ini itu ada aktor-aktor intelektual yang bermain di dalam. Oke,
Baiklah, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.